Perkenalkan, nama saya Bernadette Dayang Cantika, kelas A2 dengan NIM 20104171154, mata kuliah Manajemen Operasi 2. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang teori antrian. Teori antrian merupakan studi matematis mengenai antrian atau waiting lines yang di dalamnya disediakan alternatif model matematika yang dapat digunakan untuk menentukan beberapa karakteristik dan optimasi dalam pengambilan keputusan suatu sistem antrian. Nah, di sini definisi dan unsur-unsur dasar model antrian. Definisi sistem antrian. Sistem antrian adalah himpunan pelanggan, pelayan, dan suatu aturan yang mengatur kedatangan para pelanggan dan pelayanannya. Sistem antrian merupakan proses kelahiran atau sampai dengan kematian dengan suatu populasi yang terdiri atas para pelanggan yang sedang menunggu pelayanan atau yang sedang dilayani. Jika terjadi seorang pelanggan memasuki fasilitas pelayanan, sedangkan kematian terjadi jika pelanggan meninggalkan fasilitas pelayanan tersebut. Keadaan sistem adalah jumlah pelanggan dalam suatu fasilitas pelayanan. Proses antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan ke suatu sistem antrian. Kemudian menunggu dalam antrian hingga pelayan memilih pelanggan sesuai dengan disiplin pelayanan. Dan akhirnya pelanggan meninggalkan sistem antrian setelah selesai pelayanan. Unsur-unsur dasar model antrian. Suatu sistem antrian bergantung pada 7 faktor, yaitu yang pertama, pola kedatangan adalah banyaknya kedatangan pelanggan selama periode waktu tertentu. Pelanggan dapat datang secara individu maupun kelompok. Namun, jika tidak disebutkan secara khusus, maka kedatangan terjadi secara individu. Kedatangan dapat beragam pada suatu periode waktu tertentu, namun dapat juga bersifat acak di mana kedatangan pelanggan tidak bergantung pada waktu. Jika kedatangan bersifat acak, maka perlu ditentukan distribusi probabilitas waktu antar kedatangannya. Pola kedatangan dapat dicirikan oleh distribusi probabilitas waktu antar kedatangan atau probabilitas jumlah pelanggan yang datang pada sistem antrian. Waktu antar kedatangan adalah waktu antar dua kedatangan yang berurutan pada suatu fasilitas pelayanan. Nah, yang kedua, pola kepergian. Pola kepergian adalah banyaknya kepergian pelanggan selama periode waktu tertentu. Pola kepergian biasanya dicirikan oleh waktu pelayanan, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh seorang pelayan untuk melayani seorang pelanggan. Waktu pelayanan dapat bersifat deterministik atau berupa suatu variabel acak dengan distribusi peluang tertentu. Nah, yang ketiga, rancangan sarana pelayanan atau desain sarana pelayanan berkaitan erat dengan bentuk barisan antrian dan pelayanan pada suatu sistem antrian. Sebuah sarana pelayanan mempunyai jumlah saluran atau channel dan tiap tahap atau fase pelayanan tertentu. Saluran atau channel ini adalah jumlah pelayanan yang dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan pada waktu yang bersamaan. Sedangkan tahap atau fase adalah jumlah terminal-terminal pelayanan yang harus dilalui oleh pelanggan sebelum pelayanan dinyatakan lengkap atau selesai. Nah, yang keempat, disiplin pelayanan. Disiplin pelayanan adalah kebijakan yang mengatur cara memilih pelanggan yang akan dilayani dari suatu antrian. Disiplin pelayanan yang biasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yakni adalah yang pertama, first come, first served atau FCFS atau first in first out atau FIFO, artinya pelayanan didahulukan kepada pelanggan yang lebih awal datang atau mempunyai nomor antrian lebih kecil. Yang kedua, last come first served atau LCFS, artinya pelayanan didahulukan kepada pelanggan yang lebih akhir datang. Yang ketiga, service in random order atau SIRO, artinya pelayanan dilakukan kepada pelanggan dengan memilih secara acak. Antrian prioritas atau priority queue, artinya pelayanan diberikan kepada pelanggan yang mempunyai kepentingan atau prioritas yang sangat tinggi. Terdapat dua macam peraturan dalam antrian prioritas, yaitu disiplin primitif atau primitive disiplin yang ditulis PRD dan disiplin non-primitif atau non-primitive disiplin yang ditulis NPD. Disiplin primitif berlaku ketika pelanggan prioritas lebih tinggi memasuki sistem, maka pelanggan tersebut langsung dapat dilayani meskipun pelanggan yang mempunyai prioritas yang lebih rendah berada dalam proses pelayanan. Disiplin non-primitif berlaku ketika pelayanan dengan prioritas lebih tinggi memasuki sistem. baru akan dilayani setelah sebuah pelayanan yang sedang berlangsung terselesaikan.
Nah, yang kelima, kapasitas sistem adalah jumlah maksimum pelanggan, baik pelanggan yang sedang berada dalam pelayanan maupun dalam antrian, yang dapat ditampung oleh fasilitas pelayanan pada saat yang sama. Suatu sistem antrian yang tidak membatasi jumlah pelangganan dalam fasilitas pelayanannya disebut sistem berkapasitas tak terhingga. Sedangkan suatu sistem yang membatasi jumlah pelanggan dalam fasilitas pelayanannya disebut sistem berkapasitas berhingga. Yang keenam, ukuran sumber pemanggil. Ukuran sumber pemanggil ini adalah banyaknya populasi yang membutuhkan pelayanan dalam suatu sistem antrian. Ukuran sumber pemanggil dapat terbatas maupun tak terbatas. Sumber pemanggil terbatas jika terjadi ketika banyaknya pelanggan dalam sistem mempengaruhi laju kedatangan pelanggan baru. Yang ketujuh, perilaku manusia. Perilaku manusia merupakan perilaku-perilaku yang mempengaruhi suatu sistem antrian ketika manusia mempunyai peran dalam sistem sebagai pelayan atau pelanggan. Pelayan yang berupa manusia dapat bekerja cepat maupun lambat sesuai dengan kemampuannya sehingga mempengaruhi lamanya waktu. Nah, yang selanjutnya ini ada notasi antrian. Notasi baku untuk memodelkan suatu sistem antrian pertama kali dikemukakan oleh D.G. Kendall dalam bentuk A, B, C dan dikenal sebagai notasi kendali. Namun A.M. Lee menambahkan N simbol D dan E sehingga menjadi A, B, C, D, E yang disebut notasi kendali. Notasi kendali tersebut perlu ditambah dengan simbol F sehingga karakteristik suatu antrian dapat dinotasikan dalam format baku A, B, C, D, E, F. Notasi A sampai F berturut-turut menyatakan distribusi waktu antar kedatangan, distribusi waktu pelayanan, jumlah channel pelayanan, disiplin pelayanan, kapasitas sistem, dan ukuran sumber pemanggilan. Nah, yang selanjutnya ada proses kedatangan dan kepergian. Proses kedatangan dan kepergian dalam suatu sistem antrian merupakan kelahiran dan kematian atau birth-death process. Kelahiran terjadi jika seorang pelanggan memasuki sistem antrian dan kematian terjadi jika pelanggan meninggalkan sistem antrian tersebut. Proses kelahiran dan kematian merupakan penjumlahan dalam suatu sistem di mana keadaan sistem selalu menghasilkan bilangan bulat tak negatif. Keadaan sistem pada saat T didefinisikan sebagai selisih antara banyaknya kelahiran atau kedatangan dan kematian atau kepergian pada saat T dinotasikan dengan N, yaitu banyaknya pelanggan yang berada dalam sistem pada saat T. Misal, banyaknya kedatangan pelanggan pada saat dinotasikan dengan XT dan banyaknya kepergian pada saat T dinotasikan dengan YT. Maka banyaknya pelanggan yang berada dalam sistem pada saat T adalah NT sama dengan XT kurang YT. Sedangkan peluang terdapat N pelanggan dalam sistem antrian pada saat T dinotasikan dengan PNT sama dengan N atau PNT. Yang selanjutnya ada distribusi kedatangan. Distribusi kedatangan berhubungan dengan peluang terdapat N kedatangan pelanggan dalam suatu sistem antrian pada interval waktu tertentu. Kedatangan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah kedatangan murni, yaitu kedatangan tanpa disertai kepergian. Nah, yang selanjutnya ada distribusi kepergian. Distribusi kepergian berhubungan dengan peluang terdapat N kepergian pelanggan dalam suatu sistem antrian pada interval waktu tertentu. Kepergian yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah kepergian murni, yaitu kepergian yang tanpa disertai kedatangan. Nah, selanjutnya itu ada proses kedatangan dan kepergian steady state. Kondisi steady state adalah keadaan sistem yang tidak tergantung pada keadaan awal maupun waktu yang telah dilalui. Nah, selanjutnya itu ada model antrian. Model antrian merupakan salah satu model antrian yang penotasiannya berdasarkan pada notasi kendali. Pada model ini, antrian ini M menyatakan kedatangan dan kepergian berdistribusi Poisson, ekuivalen dengan waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan berdistribusi eksponensial. C menyatakan jumlah channel pelayanan, disiplin pelayanan FCFS, kapasitas sistem tak terbatas, dan ukuran sumber pemanggilan tak terbatas. Nah, selanjutnya ada ukuran keefektifan model antrian. Ukuran keefektifan sistem ini digunakan untuk menganalisis suatu situasi sistem antrian dengan tujuan untuk merancang sistem yang optimal.
Ukuran keefektifan sistem dalam kondisi steady state meliputi ekspektasi jumlah pelanggan dalam antrian atau LQ. Ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem atau LS. Ekspektasi waktu menunggu dalam antrian yaitu WQ. Ekspektasi waktu menunggu dalam sistem yaitu WS. Dan ekspektasi jumlah pelayanan yang sibuk. Nah, selanjutnya itu ada model tingkat aspirasi model. Keputusan antrian merupakan suatu model yang bertujuan meminimumkan biaya total yang berkaitan dengan suatu sistem antrian. Oleh karena itu, keputusan yang diambil melalui model keputusan ini diharapkan dapat diterapkan dan mampu mengoptimalkan sistem antrian tersebut. Sifat dari situasi antrian mempengaruhi pemilihan model keputusan yang akan digunakan. Oleh karena itu, situasi antrian dapat digolongkan ke dalam 3 kategori berikut. Nah, yang pertama itu sistem manusia, yaitu sistem antrian yang pelanggan dan pelayannya manusia, misal sistem antrian di bank. Yang kedua itu sistem semi-otomatis, yaitu sistem antrian yang pelanggan atau pelayanannya manusia, misalnya sistem pelayanan ATM atau Automatic Teller Machine, dengan pelanggan manusia dan pelayanan berupa ATM. Yang ketiga itu sistem otomatis, yaitu sistem antrian yang pelanggan dan pelayannya bukan manusia, misalnya data yang menunggu oleh suatu program komputer dengan pelanggan berupa data dan pelayanan berupa program. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.